Yesus saling datang, maka juga keluar. Alam semesta tunduk, setan tunduk. Ayo berubah menjadi serupa dengan Dia, karena kasihnya kita boleh, karena kasihnya kita bebas. Bukan kita hanya memiliki firman, memiliki kasih juga, tapi ketaatan. Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau, Yesus. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu kami alami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Teristimewa orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang Kau pilih, Engkau memperhatikan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami rindu kembali mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Kau urapi seluruh jemaat-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi dan kita beribadah. Penting beribadah ini karena di dalam ibadah kita bisa melihat dan bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Pagi hari ini saya mau memberikan tema yaitu kita diubahkan supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Ketika kita membaca dalam Filipi ini,
langsung kita bisa melihat bahwa semua makhluk akan bertekuk lutut dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengakui segala keberadaannya, mengakui segala kuasanya. Lah, untuk bisa menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan, baik itu kuasanya, baik itu kasihnya, lantas kita sebagai umatnya ini mau bagaimana? Dikatakan segala lidah, segala lutut, baik yang di langit, di bumi, di bawah bumi, di dasar lautan sekalipun, akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang Paulus katakan dalam firman Tuhan, supaya kita juga bisa menerima apa yang Yesus kerjakan, yaitu kuasanya. Maka kita dirindukan untuk berubah. Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan demikian, supaya engkau bisa memiliki kuasa, supaya engkau bisa merasakan apa yang Yesus kerjakan. Maka dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kita bisa mencerminkan apa yang menjadi panutan kita. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya dengan terang-terangan, dengan terbuka, dengan terus terang, maka jadi terang terus. Tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tadi kita membaca dalam Filipi bahwa semua, baik yang di atas langit, di bawah bumi, di bumi, dan dasar lautan, semua nanti akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, inilah yang menjadi panutan, menjadi contoh yang Paulus rindukan. Supaya kita juga bisa semua nanti mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain dikatakan di situ menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya ini, gambarnya siapa? Yang menjadi panutan ini harus jelas. Kita bisa mengikuti serupa gambarnya, mungkin orang tua ngajarin kepada anaknya, kamu harus nurut orang tua, nanti tiruan bapak lah, menjadi contoh, ya toh? Tiruan saya misalkan, jadi serupa dengan gambarnya. Tapi Paulus menulis serupa dengan gambarnya supaya apa? Kemuliaan Tuhan ini tercermin dari kehidupan kita. Dengan kata lain kita menerima apa yang Tuhan kerjakan. Kuasanya juga kita menerima, mencerminkan. Sehingga kemuliaan itu bukan berhenti, tapi dikatakan ayat terakhirnya, kemuliaan yang semakin besar, yang semakin bertambah. Lah kalau kita tidak diubah, kita tidak mengalami perubahan yang menjadi serupa dengan gambarnya, lantas dibahas gambarnya, sekali lagi gambarnya siapa? Gambarnya orang tua kah? Gambarnya pendeta kah? Gambarnya penginjil? Jangan sampai salah. Jangan kita mengikuti lantas ajaran-ajaran yang salah, lantas kita ikuti ini loh gambarnya. Hati-hati. Apalagi sekarang udah ada Nabi ke-26. Ya, Nabi 26 ya, benar ya. Wah, apakah itu gambarnya?
Paulus menegaskan, lihat, hati-hati. Gambarnya ini gambar siapa? Maka Paulus menulis kembali di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kita melihat siapa sih gambarnya ini siapa? Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tidak disebutkan namanya lagi. Masih kita berpikir siapa ini? Gambarnya ini siapa? Ia ini siapa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Siapa, saudara? Kalau orang ngaku-ngaku, aku nabi, aku apalagi rasul lah, ngaku-ngaku ini Yesus yang datang. Wah, kita memperhatikan. Di sini juga dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita dibawa ke sini, ayat ini kita mikir sopo iki. Paulus tidak berhenti di sini. Dia menuliskan ayat ini karena dia mengerti ayat sebelumnya. Coba tampilkan ayat yang kedua. Ia ini siapa? Yang merupakan kemuliaan Allah, gambar Allah. Maka pada zaman akhir ini, ia lagi. Dibikin bingung kitanya ini. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Lah, mulai jelas. Ada ia, ada anaknya. Lah di dalam ayat yang kedua ini mengatakan ia adalah Bapa. Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kita mengerti sekarang. Oh, anaknya adalah Yesus. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah, oleh Yesus telah menjadikan alam semesta. Lantas dalam ayat 3, maka ianya adalah Yesus. Allah adalah roh adanya. Allah tidak bisa dilihat. Firman Tuhan katakan tidak ada satupun orang yang bisa melihat Allah. Lantas gimana? Kita percaya ada Allah, tapi nggak bisa dilihat. Lantas kita percaya sama siapa? Saya kasih contoh yang gampang. Saudara percaya sama saya. Saya ini namanya siapa? Benny atau Benyamin, podoai sama, ya. Saudara kenal saya, Benny atau Benyamin. Saudara bisa melihat saya karena ada wujudnya. Saudara bisa melihat roh saya? Tidak bisa. Coba sekarang yang ada di bawah Jaya, ya, Pak Pujo ini, atau siapa yang ada di bawah ini semua, Pak Sahilan, Pak Darmaji atau siapa. Saudara bisa melihat rohnya mereka? Nggak bisa. Allah adalah roh. Nggak bisa dilihat. Lah kalau kepengen melihat siapa? Gimana? Maka dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu menjadi manusia. Wujudnya baru engkau bisa melihat. Ngerti ya? Kau nggak bisa melihat Allah. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Tapi bisa melihat wujudnya. Engkau tidak bisa melihat roh saya. Tapi engkau bisa melihat wujudnya. Ini dalam keadaan daging. Dalam keadaan manusia. Maka Yohanes 1:14 mengatakan, maka firman itu menjadi manusia, wujudnya. Dan Paulus menegaskan, kita mau supaya mengalami perubahan,
serupa dengan gambarnya, wujudnya. Ini loh. Ibrani 1 ayat 3 tadi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan kita sekarang mengerti, oh ternyata wujudnya adalah di dalam Yesus Kristus. Ayat kedua juga dikatakan, melalui Dia semuanya, segalanya tercipta. Perubahan ini perlu, dan perubahan ini istilahnya kita semua harus mengalami perubahan ke sini. Karena perubahan ini yang dikatakan kita bukan lagi kanak-kanak, tapi kita punya pikiran yang dewasa, memikirkan hal-hal yang di atas. Lah perubahan inilah yang Paulus rindukan. Ayo ngalami perubahan serupa dengan wajah gambar Allah. Kalau orang belum mengenal, maka mereka tidak menghargai siapa gambar Allah ini, siapa wujud Allah ini. Tapi apabila mereka mengerti dan menyadari, maka kita bisa melihat apa sih kuasa dari gambarnya, apa sih kuasa nyata dari wujudnya ini, Yesus Kristus ini. Kenapa kok kita disuruh dan diajak untuk berubah menjadi serupa dengan Dia? Kenapa? Paulus waktu sebelum dia mengalami perubahan, awalnya bernama Saulus. Dia belum mengenal sesungguhnya siapa Yesus. Tapi ketika perjalanan menuju ke Damsyik, bertemu langsung dengan Tuhan, maka dia mengalami perubahan. Saulus yang dulu tidak mempunyai pengharapan sekalipun, dia mengikuti ajaran Taurat dengan teliti, tapi pengharapan yang belum pasti. Maka ketika dia mengalami perubahan, maka dia bisa mengatakan, sekarang aku memiliki pengharapan yang pasti. Aku memiliki satu keselamatan yang pasti. Dulu yang gak mengerti, sekarang dia lebih mengerti dan tahu. Mengalami perubahan menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan wujud Allah ini. Maka Paulus bisa mengatakan di dalam 2 Korintus, aku mengalami perubahan. Aku punya pengharapan. Ayat yang ke-12, 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Karena Paulus sekarang memiliki satu keyakinan yang sungguh-sungguh ketika mengalami perubahan menjadi serupa dengan gambar wujud Allah. Maka dikatakan kami mempunyai pengharapan. Dan dikatakan juga kami bertindak dengan penuh keberanian. Keberanian ini kan berarti lantas semua menangkar PDW. Ya kayak bonek itu menangkar PDW. Yo, salam bonek. Tapi keberanian dalam hal ini mempunyai otoritas, mempunyai kuasa. Memiliki satu hal bahwa dia bersyukur. Memiliki hal dia dilayakkan, dia dibenarkan. Keberanian. Karena dia sudah mengalami perubahan. Dan itu maka dia menulis ayat selanjutnya di dalam ayat 18. Maka kita semua diharapkan juga mengalami perubahan, diubah menjadi serupa dengan gambarnya, supaya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan semua, kita semua
Tapi ternyata bukan semua di dunia ini semua orang pokoknya mengalami perubahan itu. Enggak. Ada patokan-patokan yang Paulus tuliskan. Semua orang ini siapa yang bisa mengalami perubahan menjadi serupa dengan gambarnya ini siapa? Yang pertama, persyaratan yang pertama, Allah mengasihi manusia yang akan mengalami perubahan, bukan malaikat-malaikat. Coba tampilkan dulu aja ya. Dikatakan di situ Ibrani 2 ayat yang ke-16. Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, yang kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah, kita sekarang termasuk keturunan Abraham enggak? Saudara katakan, iya saya keturunan Abraham. Tunggu dulu. Keturunan Abraham yang mana? Yang ia kasihani, yang nanti dikatakan engkau nanti mencerminkan kemuliaan Allah, engkau nanti mengalami perubahan menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, kita pelajari serupa dengan gambarnya apa? Kenapa gitu loh? Kok kita diajak ke sana? Kita melihat dulu posisi kita. Keturunan Abraham. Saya keturunan Abraham. Yang mana? Kita ngerti keturunan Abraham. Ya. Yang disebutkan keturunan Abraham dalam firman Tuhan adalah dari turunan Ishak. Nah, dari situ lantas ada persyaratan yang selanjutnya. Bukan hanya keturunan Abraham, dengan kata lain manusia. Tapi yang siapa? Manusia yang bagaimana? Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8, 29. Sebab semua orang, nanti katakan juga semua orang, keturunan Abraham, ya. Sekarang semua orang juga, iya. Tapi yang dipilihnya. Semua orang yang dipilihnya. Juga semua orang yang ditentukannya dari semula. Untuk apa? Katakan sekali lagi. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya ini. Jadi enggak semua orang ternyata. Maksudnya semua orang yang dipilih, yang ditentukan. Maka mereka ini yang menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, kita masuk kategori ini enggak? Saudara yang tahu. Aku keturunan Abraham. Aku manusia ya. Ya wis, puji Tuhan. Tapi engkau dipilih enggak? Engkau ditentukannya enggak? Sehingga kita menjadi serupa. Maka Paulus menulis dalam ayat 18 tadi. 2 Korintus 3. Apabila kita masuk dalam kategori ini, maka kita katakan engkau dan kita semua yang masuk kategori bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Bahkan katakan engkau diubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Yesus Kristus. Pantas kita tanya sekarang, kuasa apa sih yang nyata dari gambarnya ini? Kuasa apa yang kelihatan dari Yesus Kristus ini? Tadi kita baca Filipi ini. Semua makhluk nanti akan tunduk, sujud, menyembah siapa dia sesungguhnya. Nah, kita diajak untuk mengalami perubahan ke sana. Kuasanya yang bagaimana? Yang tidak kita alami dalam perubahan ini. Yang pertama, kita akan mengalami, menerima, yaitu kuasa dalam firman-Nya. Kau akan mengalami kuasa dalam firman. Dikatakan firman-Nya inilah yang menopang dengan kekuatan. Dalam Kejadian pasal 1. Maka ketika Allah
berfirman, maka jadilah. Allah berfirman, jadilah. Jadi semua. Firman-Nya ini menopang dengan kekuatannya. Ketika Yesus wujudnya ini juga melakukan misinya di muka bumi dalam 3,5 tahun. Setiap ucapan mulutnya yang keluar dari mulut Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Maka kita diajak, ayo berubah. Supaya engkau mengalami kuasa ini, menerima kuasa yang sesungguhnya dari firman yang menopang dengan kekuatannya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya di tengah danau, naik kapal, lantas ada badai. Diombang-ambingkan kapal ini, hampir tenggelam. Murid-muridnya, wah kita akan mati ini. Kita akan tenggelam. Maka Yesus bangun. Dan Yesus menghardik. Diam, tenanglah. Alam semesta tunduk dengan ucapannya. Alam semesta tunduk dengan firman yang menopang dengan kekuatannya. Ketika Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Wah, orang itu banting-banting, gulung-guling, gelundung-gelundung di tanah. Wah, murid-muridnya ketakutan. Iki salah sopo gitu ya. Kok orang ini kok kerasukan gimana? Yesus saling datang. Maka Yesus kata, keluar! Alam semesta tunduk. Setan pun tunduk. Maka keluar. Yang sakit dipegang, bangkit, sembuh. Yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Hanya karena ucapan firman yang menopang sekali lagi. Menopang segala sesuatu dengan kekuatannya yang luar biasa. Lah, kuasa inilah yang Yesus miliki, yang Yesus kerjakan. Dengan firman yang menopang. Maka saudara dan saya juga diajak, ayo alami perubahan. Menjadi serupa dengan Dia. Dalam hal apa? Engkau memiliki kuasa. Melalui firman-Nya. Kuasa yang luar biasa. Sekali lagi, alam semesta tunduk. Kuasa iblis tunduk, dihancurkan. Yang sakit ditahirkan juga, disembuhkan, dikuatkan dengan firman yang keluar dari mulut Yesus. Kuasa. Saudara sekarang memiliki firman. Ayo pakai kuasa itu. Kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Keturunan Abraham yang dipilih, yang ditentukan. Yang menerima firman ini. Yang menerima dan percaya dengan firman ini. Maka mereka akan menerima kemuliaan Kristus. Tapi kalau nggak percaya gimana? Bagi mereka yang nggak percaya dengan pemberitaan Injil, dengan pemberitaan firman, dengan firman yang hidup ini, maka mereka nggak menerima kemuliaan Allah. Mereka menolak. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia yang menolak ini, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apabila mereka tertutup semua, maka sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Wujud Allah. Ketika mereka menolak, tidak percaya, ada kuasa di dalam firman-Nya, maka mereka tidak menerima cahaya
kemuliaan Kristus. Maka ayat 18 tadi katakan, semua orang akan mencerminkan kemuliaan Allah bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang dipilih, ditentukan, maka mereka bisa mencerminkan kemuliaan Allah yang semakin hari semakin besar. Tapi bagi mereka yang tidak menerima, tidak percaya, nggak ada kemuliaan Allah. Wah, berarti kita diajak untuk mendekati ke sana. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Yang kedua, Pak, kenapa kita diajak menjadi serupa dengan gambarnya? Supaya memiliki kasih yang juga memiliki kuasa. Kasih yang memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika Yesus dalam perjalanannya, semua di dalam perjalanannya Dia, maka Dia ketika mau menyembuhkan, ketika mau memulihkan, mentahirkan, maka diawali dengan kalimat, maka belas kasihan Dia turun. Maka terjadi kuasa. Kalau tanpa kasih, kuasa itu enggak ada. Dia mati. Dia disalibkan. Juga karena kasih. Tanpa kasih, enggak ada kuasa kemenangan. Paulus menuliskan, semua terjadi ini karena kasih. Semua yang ada terjadi karena kasih. Makanya orang Kristen ini terkenal dengan, ada orang yang mengatakan orang Kristen ini orang yang goblok, permisi ya. Apa? Gereja ini dibakar meneng wae. Ya. Orang Kristen dianiaya ya diem aja gak bales. Karena dasarnya ada kasih. Yesus pun juga melakukan dianiaya, disalib. Dasarnya karena kasih. Tapi dengan kasih inilah maka kuasa itu bisa nyata. Kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Semua karena kasih yang dikerjakan. Maka ada pujian. Kalau bukan kasih, surga hanya cerita. Langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, gak ada apa-apa. Nah, kasih inilah yang memiliki kuasa, penuh kuasa inilah Paulus mengajak, ayo berubah menjadi serupa dengan Dia. Karena engkau akan memiliki kuasa di dalam kasih-Mu. Kasih kepada Tuhan inilah yang membuat engkau menjadi kuat. Kuasa yang nyata. Kuasa yang keluar melalui tubuh kita ini. Harta ini. Apabila kita memiliki di dalamnya, maka kuasa itu bisa nyata. Maka Paulus melanjutkan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini, tubuh ini, kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang ada ini, kita punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kamu. Ada kekuatan, ada kuasa yang nyata apabila itu semua ada. Apabila kita mengalami perubahan, aku mau menjadi serupa dengan gambarnya. Maka kuasa dari firman itu ada. Kuasa dari kasih itu nyata. Ketika kita menghadapi masalah apapun. Ada kuasa yang menopang kita. Tadi yang katakan firman-Nya. Yang menopang segala yang ada dengan kekuatannya.
Itu terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku. Karena kasih-Nya kita diselamatkan. Karena kasih-Nya kita peroleh kemenangan. Karena kasih-Nya kita bebas, kita memperoleh kemerdekaan. Kita dipulihkan hanya karena kasih-Nya. Firman yang penuh kuasa, kasih yang penuh kuasa, apalagi taatan yang penuh kuasa. Menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan kita hanya memiliki firman, memiliki kasih juga, tapi ketaatan. Ketaatan ini menuntun kita supaya kita mengalami kemenangan. Ketaatan ini membawa kita juga mengalami kemenangan seperti yang Yesus alami. Maka kita diajak, ayo tirun gambari. Kalau Yesus taat sampai mati, kemenangan terjadi. Maka kita juga diajak, ayo taat dong, supaya kemenangan terjadi. Ada contoh dalam perjanjian lama, yaitu pada waktu Elia maupun Elisa. Itu satu peristiwa di mana ada satu keluarga janda yang kehabisan makanan kalau zamannya Elia. Tapi Elia minta, buatkan aku roti. Di dalam hal yang mepet, dalam hal yang boleh katakan kekurangan, janda Sarfat ini mikir, opo iya, mengikuti firman-Nya ini ada kuasa. Ketaatan ini memiliki kuasa. Ragu-ragu. Karena sudah bikin roti, habis, mati nanti. Tapi karena ketaatan inilah mengalami kemenangan. Coba kita buka aja ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Keraguan mulai timbul. Sudah kepepet, dimintai lagi, suruh bikinkan roti buat Elia. Setelah itu dia katakan, aku nanti mati, sudah bikin ini. Tapi Elia mengatakan, buatkan terlebih dahulu, buat aku. Ketaatan dituntut. Ketika taat melakukan, kalau saudara baca ceritaan dari perikop itu, maka janda ini mengalami satu kemenangan, mujizat yang luar biasa. Kalau zamannya Elisa juga memberikan contoh kepada janda dari seorang istri, dari seorang nabi. 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi, ya, jadi istrinya nabi. Dengan kata lain kalau sekarang, wah istrinya majelis, istrinya pembela sidang, istrinya orang yang percaya, istrinya nabi. Satu saat mengalami masalah dalam hal kekurangan juga. Lantas si Elisa ini mengatakan pada sang istrinya nabi ini yang dipanggil Tuhan suaminya, kumpulkan botol-botol sebanyak mungkin, botol kosong. Wah, istrinya nabi ini mikir, buat apa botol kosong, kayak rombengan gitu ya, permisi bicara ya. Wah, kok suruh ngumpulkan botol-botol kosong?
Tapi kalimat ini loh yang menggugah dari firman ini. Sebanyak mungkin kamu taat, sebanyak itu engkau menerima. Jadi ketaatanmu itu dinilai dari seberapa banyak engkau melakukan. Wah, istri Nabi ini bingung mengumpulkan botol kosong buat apa. Maka dikumpulkan sebanyak mungkin botol kosong. Wah, mungkin rumahnya di tumpukan botol-botol kosong semua. Ternyata sang istri ini, janda ini, memiliki minyak yang hampir habis juga. Dan ketika dia taat dan percaya bahwa melalui firman-Nya juga ada kuasa, ketaatan ini yang membawa kepada menuntun dia kepada kemenangan. Minyak yang dia punya dituangkan ke botol kosong. Satu botol penuh, loh, gak habis. Dituangkan lagi, gak habis, masih ada. Maka semua botol-botol ini, ketaatannya dia menimbulkan berkat apa yang dia kerjakan. Ketaatanmu sampai di mana? Yesus sebagai contoh dalam perjanjian baru. Dia taat sampai mati. Maka kemenangan terjadi. Kalau dalam perjanjian lama, si janda ini taat. Maka kemenangan atau berkat yang kau terima berdasarkan dengan ketaatan. Apa yang kau lakukan? Maka Paulus menegaskan, ayo menjadi serupa dengan dia. Karena ketaatan ini membawa kemenangan yang luar biasa. Memiliki kuasa. Dan kita diajarkan, ayo. Menuntun kepada kemenangan. Nah, dari apa yang kita lihat, firman-Nya, yaitu Yesus sendiri. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, firman itu memiliki kuasa yang luar biasa. Yang menopang segala yang ada. Memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Maka ketika kita diubah menjadi serupa dengan dia, firman ini juga menopang dalam hidupmu. Persoalan kau hadapi, firman ini menopang dalam segala hal. Kasih yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kalau gak ada kasih, wah mungkin gegeran suami istri ini. Ya anak-anak mungkin gak ada harmonisnya sama sekali. Tapi ketika ada kasih, meniru kasih Yesus, maka kasih ini bisa memulihkan semuanya. Ada kuasa, ada kemenangan, dan juga ketaatan. Ketaatan yang menimbulkan kemenangan, mujizat yang terjadi. Saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Ayo, berubah. Menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu Yesus Kristus. Maka kita dikatakan ayat 18 tadi. Tolong tampilkan ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya ulang ayat ini. Maka kita semua bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Maka saudara apabila diubahkan menjadi serupa dengan Dia, maka saudara bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin mendapatkan berkat yang luar biasa. Hubungan suami istri semakin erat. Orang tua dengan anak semakin erat.
dan berkat terus mengalir. Ya, firman ini mengajak kita mengasihi Tuhan Allah juga, mengasihi Yesus. Tapi juga kita berbicara tentang manusia. Kemuliaan Dia memancar dalam kehidupan kita. Kau juga menjadi berkat buat yang lain. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berkat mengalir. Kita juga mengasihi sama manusia, berkat juga mengalir. Maka 10 hukum Allah harus jalankan. Maka berkat itu terjadi. 10 hukum Allah, 4 yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau melakukannya, berkat itu mengalir. Kasihlah Tuhan Allahmu toh. Apalagi yang pertama apa? Hafal enggak hukum Allah, 10 perintah Allah? Jangan ada Allah lain. Jangan menyembah, jangan sujudnya. Beribadah hanya kepada Allah. Ya kan? Maka ini berkat mengalir hubunganmu dengan Allah. Tapi berkat itu juga mengalir ketika kita melakukan hubungan, dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hubungan kita dengan manusia. Maka 10 hukum Allah. Kalau pengen berkat itu nyata dalam keluargamu, nyata dalam hidupmu. 6, hubungan dengan manusia. Diawali dengan berkat yang pertama. Dengan apa? Hormati orang tua. Ini orang yang hormat sama orang tua. Berkat tidak terhalang. Kalau kita sudah melakukan hubungan dengan Allahmu dengan baik, maka engkau bisa mencerminkan kemuliaan Allah pada semua. Kau mengasihi orang tua, berkat itu tetap mengalir. Kegeran terus saya. Yo, anak sampai orang tua kegeran, suami istri kegeran. Firman Tuhan ngomong kok, berkatmu, doamu terhalang, tertutup. Kenapa? Kamu nggak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, makanya kalau pengen mencerminkan kemuliaan Tuhan, berubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ikuti firman-Nya yang memiliki kuasa, ikuti kasih-Nya yang memiliki kuasa, dan ikuti ketaatan yang bawa pada kemenangan. Saudara dan saya mengalaminya. Inilah firman yang mengatakan, maka engkau diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kepada kami, menuntun kepada kami, untuk kami semua mengalami perubahan, yaitu menjadi serupa dengan gambar-Mu, menjadi serupa dengan Yesus, memiliki firman dalam hidup kami, memiliki kasih, memiliki ketaatan. Maka kami semua bersyukur melalui siang hari ini. Firman-Mu menegaskan, maka kami bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka kami memperoleh berkat yang luar biasa. Karena Engkau yang berjanji tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Berkat-Mu melimpah. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hal yang penting adalah pengumuman tentang ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei. Ya, diadakan pagi jam 9. Lantas ibadah kalender Kristen adalah ibadah raya Pantekosta
itu diadakan pada tanggal 23 Mei, itu pagi dan sore. Yang pagi disertai dengan baptisan air, dan yang sore ada praise and worship. Ya, jadi ini kalender yang penting. Kita bisa memperhatikan. Dan juga untuk para baptisan, nanti 10:30 ada penataran, konseling, supaya mereka mengerti arti baptisan sesungguhnya. Ya. Dan untuk ibadah yang lainnya yang sudah dilakukan untuk sekolah minggu masih pakai online. Kaum muda kemarin mereka sudah mengadakan ibadah tempat sini, yaitu kaum muda mengadakan ibadah Sabtu kedua dan Sabtu keempat di tempat sini jam 5. Lantas kaum pria diadakan sebulan sekali, yaitu hari Rabu pertama. Lantas kaum wanita setiap hari Kamis jam 5 di tempat sini. Dan untuk Jumat depan menjelang perjamuan kudus, maka di sini diadakan doa malam. Ya, doa malam mulai jam 7 malam di tempat sini. Jumat depan ini. Karena nanti hari Minggunya ada ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita panggil berdiri semua. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan semakin hari, semakin besar kasih anugerah-Mu buat kami. Dan kami bersyukur pada siang ini, firman-Mu mengajak, menuntun kami, untuk kami mengalami perubahan, jadi serupa dengan Engkau. Sehingga kami mengalami kuasa melalui firman, mengalami kuasa dengan kasih yang ada daripada Engkau. Juga ketaatan yang menuntut pada kemenangan. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua. Apabila sebentar kami tidak berpisah pulang, biarlah Engkau menyertai. Firman-Mu menopang segala hal dengan kekuatan. Maka saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Biarlah Engkau turun tangan, Engkau memegang setiap tangan kami yang terangkat, dan Engkau menyertai bahkan memberkati. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, selalu melindungi, bahkan memberkati engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.
Salam sehat semua. Mujizat-Mu kami alami sekarang ini, di saat kami datang menyembah Engkau, dan bersama-sama kami nyatakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Oh, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu